Assalamualaikum, welcome back to my channel Zahra Aulia. Ada yang masih ingat walaupun udah lama banget nggak bikin video. Dan ini memang nggak ada yang nungguin sih, tapi nggak apa-apa. Aku mau bikin video aja, walaupun agak kurang niat. Dan ini tuh tiba-tiba, tapi nggak apa-apa ya. Aku mau sedikit bahas tentang satu hal yang sering banget orang tuh bingung kenapa kok bisa begitu gitu ya. Oke, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku tuh semangat bikin videonya. Oke? Aku mau bahas satu topik yang menurut aku menarik banget ya. Banyak kita tuh yang bingung, dan aku juga termasuk dulu pernah bingung sama hal ini. Akhwat-akhwat bercadar ataupun pria-pria yang pakainya sunnah banget gitu kan, celana cingkrang, berjanggut, bahkan teman-teman kita atau akhwat-akhwat yang baru pakai hijab tapi mungkin belum syar'i, ketika dia melakukan kesalahan, orang kok nyorot banget gitu, kok kayak dicari banget celahnya. Kenapa kayak gitu? Sedangkan teman-teman kita yang mohon maaf belum berhijab gitu, atau teman-teman kita yang masih belum mau menggapai hidayah untuk berhijab, ketika mereka melakukan kesalahan kok orang tuh bodo amat gitu, nggak seberapa disorot. Ya udah gitu kan. Karena begini, kita pakai logika sederhana aja. Ketika seseorang naik di atas gedung, kemudian dia naik di atas gedung yang tingkat ke-10 gitu, dia akan jauh terlihat dibanding mereka yang di tingkat Jadi teman-teman kita tuh ya yang ada di lantai 10 sama temannya kita di lantai 1 itu pasti akan jauh lebih terlihat teman-teman yang ada di lantai 10 ya. Secara logika dia lebih tinggi gitu kan, berarti orang bakal gampang ngelihat gitu. Nah, seperti itu juga dengan orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Kita bicara di sini tentang keyakinan kita sebagai seorang muslim ya. Ketika seseorang menjalankan syariat Islam, apalagi dia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah ya, itu Allah angkat derajatnya dibandingkan teman-teman kita yang mohon maaf belum mau untuk menjalankan syariat Islam. Jadi derajatnya memang sudah berbeda. Allah, ini sudah janjinya Allah, barang siapa yang menjalankan syariat Islam itu Allah angkat derajatnya di atas orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin bercadar atau menjalankan sunnah lainnya, kalau ikhwan pakai celana cingkrang atau mungkin dia berjanggut, lalu kemudian ketika dia melakukan kesalahan, contohnya pacaran, dia bakal jauh lebih dihujat, dia bakal jauh lebih disorotin gitu kan. Kok sedangkan teman-teman yang mohon maaf belum menjalankan syariat sunnah gitu, dianggap ya udah biasa aja, biarin lah gitu. Karena apa ya, memang di garis bawahin tadi derajat kalian tuh udah beda. Jadi kita ambil dari dua sudut ya. Yang pertama, mereka yang sudah mengerjakan sunnah ya, dengan mereka yang sebagai penonton gitu loh. Misalkan aku sama teman-teman, kita ambil dari dua sudut pandang. Kita sebagai orang yang sudah menjalankan syariat sunnah atau sudah menjalankan kewajiban, contohnya berhijab yang syar'i gitu ya, harus paham posisi. Bukan berarti kita merasa lebih tinggi dari mereka, enggak, itu salah. Bukan merasa lebih tinggi, itu salah. Tetapi harus tahu kalau orang yang menjalankan syariat derajatnya diangkat, tapi bukan berarti kita harus merasa lebih dari mereka, enggak. Jadi tidak heran kita melakukan kesalahan, itu orang-orang akan jauh lebih menyorot ke kita gitu. Ucapan aku tadi jangan pula disalah artikan. Berarti kalau kita sudah menjalankan syariat, kita sudah mengerjakan sunnah, berarti kita lebih tinggi dong dibandingkan mereka yang belum menjalankan syariat. Oh enggak gitu, itu salah. Ini di sisinya Allah memang lebih tinggi derajatnya, tapi bukan berarti kita merasa lebih dibandingkan teman-teman yang belum menjalankan syariat seperti sunnahnya seperti bercadar dan lain sebagainya. Kalau tadi kita bicara dari sudut pandang sebagai orang yang mengerjakan syariat, harus paham posisi gitu ya. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang sebagai penonton gitu? Sebagai penonton harus tahu bahwasanya, kan teman-teman udah tahu ya bahwa ketika kita menyakiti hati sesama muslim ya, itu udah pernah aku bahas di video aku sebelumnya. Kalau kita nyakitin hati sesama muslim dengan ucapannya kita, walaupun kita memang misalkan ada rasa risau ketika teman-teman kita melakukan kesalahan gitu, itu wajar. Berarti kita masih punya iman. Kalau udah nggak risau lagi saat kita melihat kemungkaran, itu berarti iman kita dipertanyakan lagi kan. Karena sekecil-kecilnya iman itu adalah merasa ganjel gitu di hati ketika melihat kemaksiatan atau kemungkaran gitu. Nah, balik lagi, kita sebagai penonton harus ingat bahwasanya semua itu akan ada pertanggungjawaban, termasuk daripada perkataan, entah itu melalui lisan ataupun juga tulisan. Ketika kita menyakiti hati sesama muslim ya,
Kalau orang itu sakit hati, kan hubungan itu ada dua, hablum minallah, hablum minan nas. Kalau hablum minallah, kita misalkan kita melakukan kesalahan, dosa, meninggalkan sholat, kita mohon ampun, tobat nasuha, sholat tobat dan lain sebagainya. Insya Allah dengan maha pengampunnya Allah masih akan memberikan kita hambanya ampunan gitu. Nah itu kalau hubungan dengan Allah, hablum minallah. Tetapi kalau hablum minan nas, hubungan dengan manusia itu udah hubungan bukan lagi antara kita minta ampun sama Allah ya. Kalau misalkan kita menyakiti hati teman saudara muslim kita ya, lalu kemudian dia tidak memaafkan, dia sakit hati, dia tidak memaafkan, maka kita tuh bakal terhalang masuk surga sampai kapan? Sampai orang yang kita sakiti itu memaafkan kita. Tapi kalau orang yang kita sakiti nggak maafkan kita, ya udah kita mentok aja di situ, atau pahala kita diambil sama orang tersebut dan dosanya dia diambil sama kita atau ditransfer kita. Nauzubillah ya. Maka dari itu balik lagi sebagai seorang yang penonton atau netizen gitu ya, sebaiknya bagusnya menjaga perkataan, menjaga lisan. Kalaupun ada nasihati dengan perkataan-perkataan yang ahsan, dengan cara yang ahsan ya, bukan di ruang publik. Harus tahu porsinya, karena hati itu kadang nggak bisa bohong sih. Ini mau niat memang mau nasehatin atau mau memojokkan, kita tuh sebenarnya hati nggak bisa bohong. Nah kurang lebih seperti itu cara menyikapi baik dari sisi pelaku atau penonton gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin di sini baru atau sudah menjalankan syariat sunnah seperti contohnya bercadar, atau teman-teman kita yang ikhwan celana cingkrang atau jenggot, harus siap konsekuensinya karena memang di mata agama derajatnya ditinggikan. Maka dari itu harus siap-siap kalau ketika melakukan kesalahan itu bakal lebih disorot sama orang-orang gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga kita semua di sini yang masih berusaha untuk menjalankan Islam secara kafah ya, teman-teman kita yang baru berhijrah atau sudah berhijrah, semoga selalu diistiqomahkan dalam ketaatan, amin Allahumma amin. Dan mengenai isu tentang teroris diidentifikasikan dengan wanita bercadar atau laki-laki yang berjenggot dan celana cingkrang, nggak usah peduli. Kalau kita ngerasa benar ya udah, ngapa harus pusing-pusing kayak ngurusin mereka. Menurut aku pribadi ada kepentingan di balik itu semua dan kita nggak usah ikut campur itu. Kita cukup dakwahkan tentang agamanya kita seperti apa. Kita tidak seperti yang media koar gitu ya bahasanya, yang tidak seperti yang media beritakan gitu. Cukup oh my god, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Cukup sekian video dari aku, semoga ada manfaatnya. Kalau teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku tuh tambah semangat bikin videonya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum.